Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Assalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'du. Pemirsa sahabat Usdun yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, ada 4 bulan yang dimuliakan oleh Allah yang terdapat di dalam Al-Quran yang dikenal dengan sebutan bulan haram. 3 berurutan, 1 terpisah: Zulqaidah, Zulhijjah, Muharram, dan bulan Rajab. Kita bahas pada kali ini tentang bulan Zulhijjah. Kita tahu bahwa bulan Zulhijjah di dalamnya ada pelaksanaan haji, ada pelaksanaan pemotongan hewan kurban yang kita umat Islam merayakan dengan sebutan Hari Raya Idul Adha atau Hari Raya Idul Kurban. Ada beberapa sunnah atau amalan-amalan yang sangat dianjurkan oleh Rasulullah dilaksanakan di bulan Zulhijjah ini. Di antaranya adalah berpuasa pada hari ke-8, ke-9, bahkan ke-10 awal itu di bulan Zulhijjah. 8 Zulhijjah disebut dengan sebutan Hari Tarwiyah. 9 Zulhijjah disebut dengan sebutan Hari Arafah. 10 Zulhijjah dikenal dengan sebutan Hari Nahar atau Hari Pemotongan. Kita bahas satu persatu. Yang pertama, 8 Zulhijjah. Kenapa disebut Hari Tarwiyah? Tarwiyah bermakna berpikir, merenung, menimbang-nimbang. Pada saat itu 1870 sebelum Masehi, sekitar 4000 tahun yang lalu, Nabiullah Ibrahim alaihissalam mendapatkan mimpi di mana dalam mimpinya ia diperintahkan oleh Allah untuk menyembelih putra kesayangannya Ismail alaihissalam. Kita tahu bagaimana cerita Nabiullah Ibrahim, begitu lama ia tidak mendapatkan putra. Ia berdoa, Robbi habli minas solihin, Robbi habli minas solihin, sampai kemudian Allah kirimkan Ismail ke dunia ini melalui rahim Siti Hajar. Baru melahirkan beberapa bulan diperintahkan untuk meninggalkan di padang tandus. Kita tahu sejarahnya bagaimana kemudian dari sela-sela kaki Nabi Ismail keluarlah Zam-Zam. Dan singkat cerita, ketika bertemu kembali dengan keluarganya yang sudah ditinggalkan begitu lama, 12 tahun atau 13 tahun usia Nabi Ismail, barulah peristiwa ini terjadi. Mimpi Ibrahim untuk menyembelih putranya Ismail. Dan pada saat itu Nabi Ibrahim berkata kepada putranya, kata Ibrahim di dalam Al-Quran, Ya bunayya inni ara fil manami anni asbahuk fanzur maza tara. Wahai anakku, aku bermimpi. Dalam mimpiku aku diperintahkan untuk menyembelihmu wahai putraku. Bagaimana menurutmu? Luar biasa, begitu bijaksananya Nabi Ibrahim alaihissalam diajak bicara anaknya. Dan sang anak lebih luar biasa lagi ketika mendengar penuturan ayahnya bahwa ia mendapatkan wahyu untuk menyembelih dirinya. Maka Ismail alaihissalam berkata, Qala ya abati if'al ma tu'maru satajiduni insyaallahu minas sabirin. Wahai ayahku, kalau ini memang perintah Tuhan, perintah Allah, lakukan. Mudah-mudahan aku termasuk golongan orang-orang yang sabar. Subhanallah. Dan peristiwa ini tidak berlangsung mulus, tanpa hambatan. Tanggal 8 Zulhijjah, Nabi Ibrahim bermimpi. Dia masih nimbang-nimbang, benar nggak sih mimpinya? Dia tanya Nabi Ismail. Kemudian ternyata tanggal 9 Zulhijjah datang lagi mimpi. Baru saat itulah Nabi Ibrahim paham bahwa ini memang wahyu. Maka ketika tanggal 9 Zulhijjah disebut Hari Arafah, hari pemahaman, tahu, mengerti bahwa ini adalah firman Allah, bukan kembang tidur. Dan pada hari 10 disebut Hari Nahar, pemotongan, yaitu pelaksanaan di mana Nabiullah Ismail alaihissalam akan dikurbankan di Jabal Qurbati atau Jabal Kurban, Bukit Kurban. Nah, pada saat prosesi ini berlangsung, siapa yang paling repot? Ada pemeran antagonis, iblis laknatullah alaih, yang tidak senang berusaha menggagalkan rencana pemotongan Nabiullah Ismail ini. Dia datang pertama kepada Nabi Ibrahim. Wahai Ibrahim, tidak benar ini mimpimu. Ini cuma mimpi kembang tidur. Jangan kau lakukan, kau tega sebagai orang tua. Setelah kau tinggalkan bertahun-tahun anakmu di tengah padang pasir, baru ketemu kemudian kau mau korbankan. Ibrahim tidak menggubris bujukan godaan iblis, ditimpuk, dilempar iblis dengan batu,
dikenal oleh umat belakangan sebagai prosesi melontar jumroh yang pertama, yaitu Jumratul Ula. Iblis tidak mempan menggoda Ibrahim. Dia pengen mengulang kesuksesannya menggoda Adam. Ketika Nabi Adam digoda tidak mempan atau tidak sanggup, maka iblis menggoda Siti Hawa dan Siti Hawa menggoda Nabi Adam. Ini akan diulangi lagi oleh iblis ketika dia tidak berhasil menggoda Ibrahim, digodalah Siti Hajar. Kata iblis, wahai Siti Hajar, engkau sebagai ibu, bagaimana tega melihat putramu disembeli oleh ayahmu sendiri? Bilang ke Ibrahim, gagalkan, gagalkan, gagalkan. Dia gugah naluri keibuan Siti Hajar. Bayangkan, naluri seorang ibu pasti akan melindungi anaknya, tetapi Siti Hajar tetap tegar dengan keimanan. Ditolak, ditepis godaan iblis, disambit, ditimpuki iblis. Jadilah prosesi melontar jumroh yang kedua, Jumratul Wusta. Tidak sampai di sini belum berhasil kepada Siti Hajar, iblis pun menggoda Ismail alaihi salam. Wahai Ismail, kejam sekali orang tuamu mau menyembelihmu. Tolak atau kau kaburlah, pergi, lari. Tapi Ismail pun tetap teguh dalam iman. Disambitlah, ditimpuklah iblis, ditolak godaan iblis. Dan ini dikenal dengan prosesi jumroh yang ketiga, Jumratul Aqobah. Mirsa yang dirahmati Allah, terjadilah proses penyembelihan tersebut di Jabal Qurbati. Nabi Ibrahim sudah mantap untuk mengorbankan putranya demi mempertahankan ketaatannya kepada Allah. Ketika golok sudah melempel di dalam lehernya Nabiullah Ismail, kata Allah Subhanahu wa taala, sadaqta, cukup wahai Ibrahim, wa fadainahu bizibhin azim. Kemudian digantilah Ismail dengan domba yang sangat besar. Dan proses ini kemudian oleh umat belakangan diikuti sebagai ibadah penyembelihan hewan kurban. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan teladan keluarga Nabiullah Ismail yang taat kepada Allah, kebersamaannya dalam menjaga akidah, menjaga keimanan, menjadi contoh suri tauladan buat kita keluarga muslim belakangan. Bekerja sama, bahu membantu, bahu membahu untuk berada dalam ketaatan, ditepislah godaan iblis. Sekali lagi, mudah-mudahan tayangan singkat ini bermanfaat dan banyak menjadi pelajaran dan hikmah buat kita semua. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.